Atau Cici mungkin pernah bertemu dengan orang yang sedang mengalami luka di dalam relasi. Kita bisa nggak ya mencari Tuhan dan sebagainya? Bisa, karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Biarkan kita diinjak-injak terus dalam misalnya hubungan yang toksik, ternyata saya menemukan kenyamanan di luar Tuhan. Kadang kita sudah terpola di pikiran kita itu aspek kasih itu kayak yang grace, kayak lembut, sayang gitu. Ya, kita berani buka nggak luka-luka kita di hadapan Tuhan. Yes. Oke, nah jika manusia punya hubungan memang selalu banyak adanya konflik, ada ekspektasi-ekspektasi yang tercipta. Jadi ada pertanyaan nih, gimana sih firman Tuhan melihat hubungan relasi manusia ini nih? Karena gini nih, realitanya banyak komunitas-komunitas iman ya, orang percaya, anak Tuhan, istri pastor, pastor sendiri, anak pastor juga, ya kan? Harusnya memiliki hubungan yang dibilang harusnya selalu baik, sempurna ya, harus sempurna pokoknya ya. Sebagai anak Tuhan lah harus sempurna. Tapi dalam realitanya hubungan itu sering melibatkan ada kesalahpahaman, ya kan? Ada luka, ada konflik, ada kelelahan dalam emosi. Nah, kita mau lihat kalau di Alkitab itu sering banget menemukan kisah ada hubungan-hubungan yang justru sangat kompleks. Di sana ada konflik, malah ada pengkhianatan, ya kan? Ada juga kesalahpahaman, bahkan sampai ke perpisahan. Ya. Nah, hal ini menimbulkan ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih yang perlu kita diskusikan sama-sama. Gimana sih menurut Pak Roy atau Ci Elsa, Alkitab tidak menyembunyikan, malah dibilang Alkitab menunjukkan apa yang terjadi, konflik hubungan antara tokoh A dengan tokoh B. Menurut Ci Elsa dan Pak Roy gimana? Sama? Silakan. Saya, oke. By the way, saya mau klarifikasi. Kesannya saya nggak ada tekanan, cuma istri pastor yang punya tekanan. Saya ini juga suami istrinya pastor loh, gitu. Ya. Pastor juga punya suami tekanan. istrinya pastor. Oke. Jangan curcol, oke. Iya, Alkitab tidak menyembunyikan karena Alkitab memang Tuhan mau menunjukkan melalui firman-Nya realita hubungan yang ada, yang realistik. Ya kan? Jadi bukan hubungan yang cuma yang sudah baik aja yang ditunjukkan, tetapi benar-benar apa adanya. Ya, apa adanya. Karena apa adanya inilah yang menunjukkan bahwa disinilah manusia sebetulnya membutuhkan Tuhan. Manusia coba gagal, ya kan? Dalam segala hal. Misalnya mereka dalam hal pemerintahan, mereka mau meminta raja. Raja demi raja digantikan, dipikir ini rajanya yang sempurna, tetapi tidak. Ya kan? Mereka pikir kalau kita punya raja di bangsa lain, kita akan beres nih, kita akan tentram, makmur, akan luar biasa, tetapi hancur yang ada. Mereka dieksploitasi, ya, terus dibawa kepada satu penyelewengan besar-besaran, ya, terus mereka diajak untuk berhala dan sebagainya, dan Tuhan yang dilupakan di bangsa itu. Nah, sehingga konsekuensinya nyata juga, konsekuensinya tidak terhindarkan. Nah, dalam hubungan pun juga sama, ya, dalam hubungan juga sama. Justru di situ, misalnya contoh, saya ambil salah satu contohnya itu, ada banyak ya, di kisah para Rasul 15, misalnya kisah para Rasul 15 rada di akhir sekali itu kan ada bagian di mana 39 katakan sampai Paulus dan Barnabas itu mereka punya perselisihan yang sangat tajam, very sharp disagreement. Jadi bukan sekedar berbeda pendapat, tetapi mereka punya cekcok, ya, atau ketegangan, konflik yang sangat tentang membawa seseorang yang namanya Markus, kan? Ya, seorang yang namanya Markus, yang kita tahu penulis kitab Markus juga, ya, membawa seorang Markus ini. Paulus tidak mau, Barnabas mau bawa, ya. Paulus punya alasannya dia kenapa gitu, karena sebelumnya di pelayanan dia meninggalkan di tengah jalan, gitu. Jadi nggak mau. Tapi terus kita juga lihat nanti, jadi mereka ada cekcok ini dan sebagainya. Akhirnya gara-gara itu mereka mulai berpisah, masing-masing jalan sendiri-sendiri. Paulus nggak lagi jalan sama Barnabas,
di pelayanannya Paulus mulai jalan dengan Silas, ya enggak? Dan tapi kita juga lihat ada kelanjutannya, yaitu di surat Timotius, Paulus mengindahkan Markus, dibilang Markus ini berguna untuk pelayanan, ya. Carilah dia, ya, terus bekerja samalah dengan dia. Jadi dikasih rekomendasi malahan. Jadi kita lihat selain Markus juga ada menjadi lebih baik, ya kan? Tapi juga Paulus sendiri juga attitude-nya terhadap Markus juga berubah juga. Nah, ini kan sesuatu yang indah yang kita bisa lihat. Wow, meskipun ada perselisihan, tetapi di dalam Tuhan pun kalau ada rekonsiliasi itu juga satu yang indah. Dan melalui perselisihan itu pun Tuhan bisa pakai untuk mengadakan pengudusan, pendewasaan atau bahasanya pertumbuhan ya semakin dewasa dari kedua orang. Seperti ayatnya kan juga bilang di Amsal, besi menajamkan besi. Ya, jadi kalau di dalam Tuhan, contoh kalau saya pakai pernikahan misalnya, di dalam Tuhan, pernikahan itu mestinya bisa menjadi sarana pemulihan. Misalnya masing-masing membawa luka dari masa lalu, latar belakang, waktu bertumbuh besar. Tetapi di waktu memasuki pernikahan, iya masing-masing membawa bagasi, bisa menjadi sumber untuk konflik besar dan sebagainya. Tapi di dalam Tuhan bisa terjadi pemulihan yang luar biasa. Yang tidak bisa terjadi kalau kita hidup menghindari konflik ini. Jadi nggak perlu takut ya. Jangan. Jadi nggak perlu takut. Iya. Yang jomblo yang belum nikah Tidak berhenti, tidak berhenti sama menghindari sekali. konflik. Karena di dalam Tuhan akan dipakai. Ya, pernikahan akan dipakai. Di dunia pelayanan Istri pun tetap dipakai oleh Tuhan untuk menguduskan saya. Yang penuh dengan segala ketidaksempurnaan ini. Tapi itu dia. Karena kalau dalam kesendirian saya bisa merasa baik-baik saja. Saya merasa I'm okay, ya kan? Selama saya nggak bertemu dengan orang, ya kan? Tapi waktu bertemu dengan orang, mulai membangun kedalaman dengan hubungan yang lebih dalam lagi, langsung mulai terekspos semua insecurity saya, ya kan, dan sebagainya. Tapi ya itu dia, karena kalau hubungan ini di dalam Tuhan bisa dipakai untuk terjadinya pemulihan, terjadinya pengudusan, pendewasaan. Tetapi kalau di luar Tuhan, ya yang ada, ya itu tadi ya kita tahu is a recipe for disaster kan, untuk saling menuntut, saling galak-galakan, saling expect dari satu sama lain secara tidak realistis dan sebagainya. Iya. Berarti dapat dibilang bahwa konflik itu, dengan adanya konflik itu sebenarnya bukan membuat kita sebagai orang yang beriman sama Tuhan jadi gagal iman kita. Ya. Justru malah kita imannya semakin berproses dalam Tuhan. Ya, oke. Nah, kalau dapat dibilang bahwa iman kita dapat bertumbuh, tapi apakah seseorang bisa tetap mengasihi Tuhan tentunya ya? Walaupun dia sedang mengalami luka, sedang mengalami tidak baik-baik saja dengan hubungannya dengan teman. Menurut Cici dan Koko gimana nih? Atau Cici mungkin pernah bertemu dengan orang yang sedang mengalami luka di dalam relasi. Iya. Berarti ini kita batasi dulu orang percaya ya. Berarti apakah orang percaya bisa tetap mengasihi Tuhan walaupun dia lagi dalam korban? Saya yakin bisa, karena saya pun manusia. Saya pernah terluka berat. Dan tentunya biasanya luka itu datang dari orang-orang yang sangat dekat dengan kita, karena kan tensionnya pasti makin kuat tuh kalau ekspektasinya makin tinggi, terus kayak proximity-nya makin dekat, makin kelihatan jelas lah gitu ya, yang hal-hal yang menyakitkan gitu. Tentunya bisa jawabannya karena ada Roh Kudus di dalam kita, karena ini konteksnya orang percaya ya, Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa tetap mengasihi, walaupun pasti kita struggle. Bedakan antara masih struggle untuk mengasihi sama yang nggak bisa mengasihi. Ya, kalau di luar Tuhan tidak ada Roh Kudus ya pastinya tidak bisa tidak berdosa ya. Tapi kan kalau kita kan bisa tidak berdosa karena ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap mengasihi. Oke, saya ambil contoh real aja ya. Atau mungkin Sharon mau kasih contoh real? Iya, ya di dalam ini kan saya ambil contohnya dari diri saya ya, karena di dalam keterlukaan saya dan sebagainya dengan orang yang sangat saya punya ekspektasi tidak harusnya melukai, harusnya lebih dewasa, harusnya itulah expectation itu ya. Jadi makanya karena saya tidak dapatkan itu, jadi saya terluka. Tapi apakah saya membenci orang itu setelah ditelusuri? Tidak. Saya sangat mengasihi, justru karena
kalau saya pinjam bahasanya Roy, karena saya sangat mengasihi dia, jadi waktu dia melukai saya itu lebih sakit rasanya dibandingkan misalkan gini ya, misalkan nih ya, ada orang lain yang menurut saya nggak terlalu peduli sama dia, dia menyakiti saya, udah palingan saat itu doang gitu ya, udah selesai. Tapi karena ini orang yang sangat dekat, orang yang sangat mengasihi, bukan dia ya, maksudnya ya pernah juga sih dia, tapi Dengan segala insecurity saya ingin bertanya apakah yang dimaksud saya? Ya, enggak ya. Oke. ya. Tapi maksudnya ini yang lagi saya ceritakan, kondisinya bukan dari Roy ya, maksudnya ya. Nah, tapi waktu saya berproses dengan Tuhan, Tuhan apakah saya mengasihi dia? Iya, pada kenyataannya saya sangat mengasihi. Walaupun saya bisa dalam keadaan yang terluka ya, udah kayak kalau istilahnya kalau mau di fisik gambarnya saya lagi berdarah-darah, berdarah yang tidak ini ya, tidak kelihatan ya. Tapi waktu saya telusuri lagi, waktu dia sakit, waktu dia kekurangan dan sebagainya, saya merasakan kayak nggak bisa, aku juga kayak bisa nangis gerung-gerung gitu kan, karena aku gitu ngasihi dia gitu. Saya rasa mungkin kalau di fisik lebih ini lagi ya, lebih gampang ya. Misalkan gini, aku mengasihi Sharon ya, tapi Sharon injek kaki aku kenceng banget gitu ya, kenceng ya tadi kamera lagi. Nah udah gitu Ternyata Sharon orangnya. Misalnya tadi kok udah pakai misalnya. Tadi udah gitu Sharon lagi pas pakai heels saat itu ya, dia injek saya, heelsnya yang stiletto lagi yang lancip gitu, dia injek saya terluka nggak? Iya, kakinya luka kan, kelihatan. tapi apakah itu berarti Sharon, aku tidak lagi mengasihi kamu karena ini kaki sakit gitu kan? Tapi waktu saya bilang, iya saya mengampuni kamu, saya mengasihi kamu, tapi apakah sakitnya hilang? Kan nggak langsung hilang kan dengan saya tetap mengasihi, tapi tidak bisa dipungkiri itu sakit. Gitulah rasanya seperti itu ya, maksudnya tetap kerasa sakit, tapi bukan berarti Roh Kudus tidak memampukan kita untuk mengasihi ya. Gitu. Nah, Ci, tapi ini kalau tadi kan Tetap sakit itu kaki ya gitu, tidak serta merta Sekarang saya tidak mengampuni kamu terus tiba-tiba sakitnya hilang gitu kan. Nah, tapi itu Ci, lebih ke kita mengasihi orangnya kan. Betul. Tapi apakah dalam konteks yang sama nih, lagi terluka, kita masih bisa nggak sih mengasihi Tuhan nih? Yes. Kayak aduh, aku masih bisa pelayanan, aku masih bisa apa lagi ya, kayak ya Iya. seperti itulah Pakai topeng. Iya, jadinya kayak pakai topeng ya. Betul. Nah, balik lagi ke hati ya. Kalau hal-hal moralitas yang kita sasar, itu bisa saja kita tampil seperti oke-oke aja. Tetap bisa melayani, tetap bisa terlihat baik, tampil baik. Tapi kan Tuhan melihat kedalaman hati ya. Pertanyaannya kalau apakah kita masih bisa mengasihi Tuhan? Nah, itu justru proses sanctification kita kan. Apakah di saat kita terluka, kita telusuri lagi, Lord, I love you. Bahkan gini lah, kalau pengalaman kita kan sebagai anak ya, relasinya juga ya salah satunya kepada Tuhan. Kita nggak dikasih apa yang kita mau, atau kita belum dikasih yang kita mau aja, kan kita terluka sebenarnya. Benar gak sama Tuhan? Tapi apakah itu proses kita? Apakah kita tidak berarti kita serta merta hilang kemampuan kita untuk mengasihi Tuhan? Kan enggak ya. Tapi kan pilihan, kasih itu udah pilihan. Kita bisa nggak tetap memilih Tuhan apapun yang ini kan pertanyaannya apakah bisa tetap mengasihi Tuhan ya? Itu kan sebuah pilihan. Kan kasih itu kan Tuhan juga kasih sebagai pilihan. Kalau kasih yang itu berbicara tentang kita tidak bisa atau bisa, itu kan bicara tentang apa ya? Kayak kalau nggak bisa mengasihi, berarti bukan kasih dong. Kalau nggak ada pilihan untuk tidak bisa mengasihi, berarti bukan kasih dong. Nggak ada pilihan kan? Ya kan? Tapi kan Tuhan maunya kita memilih tetap untuk mengasihi Tuhan. Gitu. Jadi jawabannya pasti bisa karena ada Roh Kudus yang memampukan kita satu lagi, terus dengan pengertian yang benar tentang kita mengasihi Tuhan itu seperti apa, bukan yang tampak di permukaan ya. Melayani itu bukan berarti serta-merta kita mengasihi Tuhan gitu. Ini sih lahir dari anak yang dari kecil melayani nih. Bukan berarti langsung mengasihi Tuhan, enggak kan? Tunggu, Kak, aku mau tanya nih. Misalnya nih. Kayaknya tadi udah gemes banget, ada pengen dia mau tanya nih. Misalnya nih. Coba dulu. kita di saat yang bersamaan karena firman Tuhan harus mengasihi gitu. Terus ternyata di dalam kehidupan kerjaan, pelayanan atau apapun nih, kita ketemu orang yang model Yudas deh. Iya. Yang mengkhianati kita, banget menjual kita, dan ternyata bisa dibilang pada saat itu dia bukan orang percaya. Kita mau memposisikan diri dalam apa ya? Mungkin lebih tepatnya kita mau taruh batasannya, mau tarik batasan dalam melihat orang ini sejauh mana dia bisa masuk jadi orang terdekat kita, atau udah deh kamu Boundaries ya? Boundariesnya itu gimana nih dalam sudut pandang firman Tuhan, gimana menurut Cici Koko nih?
Katanya tadi maunya nanyanya sama Elsa, ada gembesnya. Enggak, lu udah pengen nanya aja. Gimana? Silakan. Iya, kalau kita bicara soal misalnya tadi kembali ke awal ya, kenapa Alkitab tidak tidak malu-malu dengan tidak menyembunyikan perselisihan dan sebagainya, karena semuanya itu akan gini, Tuhan nggak takut dengan itu, ya. Tuhan pakai itu semua untuk pada akhirnya itu menunjukkan kasihnya Dia juga kan melalui semua perselisihan ini. Dan di sepanjang sejarah ini ada satu perselisihan yang paling luar biasa yang tercatat di sejarah, yang bisa dialami oleh seseorang yang paling tidak pantas untuk menerima ini semua. Yaitu kan kita tahu, ini rekaman ini kita lakukan tidak lama setelah Paskah, ya kan, setelah Jumat Agung dan Paskah. Kita juga tahu apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Tadi kalau pakai Yudas contohnya, memang Yesus dari awal tidak tahu kalau Yudas akan mengkhianati pada akhirnya. Tetapi Dia pilih, Dia panggil, ya. Dan Yudas paling tidak sepanjang masa di mana Yudas dipanggil, Yudas dapat merasakan langsung sentuhan langsung dengan kasihnya Yesus, ya. Dan Yesus pun juga dihina, dicaci maki dan sebagainya, dan dihukum, di apapun lah, semuanya dipecutin dan disalib, ya, dikasih hukum yang paling berat. Tapi di atas itu semua pun Dia tetap mengatakan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Jadi Yesus menunjukkan, Yesus yang paling dari antara kita semua yang kita mau bilang kita pernah dikhianati, Yesus pernah, kita dihina, Dia juga pernah, difitnah, Dia juga pernah, dihajar, di-abuse. Apa sih yang belum pernah? Dia sudah ngelatin itu semua. Tapi Dia menunjukkan, tapi Dia bisa pakai itu untuk terjadi, Dia menyediakan sarana untuk terjadi pendamaian yang luar biasa dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita juga tahu, kalau tadi pertanyaannya lanjut ke, kita bisa nggak ya mencari Tuhan dan sebagainya? Bisa, karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Karena waktu kita masih bermusuhan dengan Dia, kita masih sebagai orang pendosa, orang yang tidak layak, kita tidak punya kemampuan untuk mendekat pada Tuhan, tapi Dia telah mati bagi kita. Dia menunjukkan kasih-Nya begitu besar, berkorban bagi kita, ya. Nah, inilah yang Tuhan Yesus teladankan bagi kita. Nah, inilah hubungan yang indah, hubungan yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, yang tersedia bagi setiap kita. Kasih yang tersedia bagi setiap kita. Kalau kita mungkin pernah, saya nggak tahu, kita semua pasti melewati masa kita pernah jahat sama Tuhan, pernah ngambek sama Tuhan dan sebagainya. Tapi kita juga tahu kasih Tuhan itu nggak bergantung sama kondisi hati kita, ngambeknya kita dan sebagainya. Tuhan itu sabar, Tuhan selalu mengundang untuk kembali. Tuhan selalu mengejar, kasihnya itu selalu mengejar kita, ya kan. Jadi apapun yang sedang kita lalui, ya mungkin saat ini kita merasa Tuhan jauh, Tuhan tidak peduli dan sebagainya. Tapi kita juga tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tetap menyertai. Dan itulah yang saya yakin, ketika kita sadar kasih karunia Tuhan, grace yang Tuhan berikan ini melalui Yesus, pengorbanan Yesus, waktu grace-nya Tuhan ini menawan hati kita, menguasai hati kita, I think kita hanya bisa overwhelmed, dan kita pasti akan kembali kepada Tuhan, dan kita hanya bisa, kita mau cari di mana lagi kasih yang seperti ini, ya, kasih yang sebesar ini yang bisa memenuhi hati kita. Yang lain tidak bisa, yang lain mungkin yaitu ada masanya, ada inkonsistensi, ada batasannya, ya kan? Betul, dan ada syaratnya, ada pamrihnya gitu kan, dan sebagainya. Tapi kita tahu hanya satu yang tidak. Nah, kalau kita dipenuhi itu, sebetulnya kalau kita fokusnya dengan itu dan kita dipenuhi, sebetulnya apapun yang terjadi dengan sekitar kita, ya tadi pertanyaan spesifiknya tadi dari Sharon, apa kalau boleh diulang lagi tadi? Boundaries kalau gitu. Ya, orang yang tidak percaya, misalkan yang boundaries yang tidak percaya. Nah, ini menurut saya kalau kita dipenuhi, kan kita akan memberi, ya, dan pasti kita juga tahu, kita juga perlu suatu hikmat juga, di mana seperti Tuhan kalau tadi contohnya dengan Yudas gitu ya, tetap mengasihi, ya kan? Tapi juga Yudas dikasih tahu, yaudah apa yang kamu sudah
tekadkan dalam hatimu, ya udah lakukan Iya, aja. iya. Dia tetap biarkan, ya. Kalau misalnya tetap mau mengeras hatinya, dibiarkan juga. Ya, Jadi kalau kita tetap ada bicara pilihan, tentang boundaries ini, mungkin yang disclaimer-nya ya, boundaries ini bukan berarti. Jadi gimana nih? Apakah kita udah set boundaries, kita cut off aja, atau Nggak kita hubungan sama sekali. atau kita hindari aja sama sekali, atau kita biarkan kita diinjak-injak terus dalam misalnya hubungan yang toksik, ya kan? Saya Hubungannya rasa toksik kenapa kesini? enggak. Sebelah sini masih di sebelah sini. Kalau sini nanti Kalau di sebelah sini nanti ya pemirsa merasa podcast dituduh. merasa dituduh. Kontras ya. Ya, jadi kalau jadi ada dua ekstrim ya. Satu membiarkan diri Iya, dia iya. dibiarkan terus ada dalam hubungan yang toksik ini. Satu dia mungkin lebih avoidance gayanya, lebih menghindari, yaudah menghilang aja, atau Ekstrim ya, dua ya ekstrim. dua ekstrim ini. Terus di mana kalau kita bicara boundaries ya, apakah sesimpel itu boundaries? Ya, yang satu nggak ada boundariesnya, yang satu boundariesnya udah langsung aja boundaries. Nah, saya rasa dalam hal ini Alkitab mengajarkan kita harus ada konfrontasi yang progresif. Ya, Kita tidak bisa menghindari. Konfrontasi yang progresif, misalnya kalau di Alkitab juga ajarkan, kalau kita menemukan saudara kita berdosa, ya. ya Di-expose. ajaklah bertemu, Kasih tegur, koreksi, ya kan, expose kebenarannya apa. Karena kenapa perlu konfrontasi ini? Karena kebenaran harus disampaikan, Oh, oke. Ya. ya. Karena kebenaran harus sampai. Bisa jadi dia nggak tahu kebenarannya, dia perlu dia disampaikan kebenarannya. Itu menjadi titik buta bagi dia, blind spot bagi dia. Jadi dia perlu tahu kebenaran. Jadi kita punya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Ya. Dan tapi kalau dia masih tidak mau mendengarkan, ya kan, kita ajak 2-3 orang lagi. Iya. Masih nggak mau, kita ajak lagi orang-orang penting, orang-orang pemimpin gitu ya. Habis gitu kalau masih sampai pada akhirnya ternyata benar-benar menunjukkan begitu kerasnya, nah baru inilah draw the line. Anggap aja dia seperti orang yang tidak percaya. Tidak Unbebal. menjaga, tidak harus ada komunikasi lagi. Kita tidak punya beban untuk ada itu. Tetapi konfrontasi yang progresif ini itu juga memberikan ruang untuk terjadinya rekonsiliasi kan. Karena kalau tidak ada ini, mau yang satu diinjak-injak terus, yang satu menghindari, kesempatan untuk rekonsiliasi kan tidak ada sama sekali. Kebenaran, kesempatan untuk menyampaikan kebenaran juga tidak ada sama sekali. Jadi kasih karunia Tuhan untuk bergerak di situ, ya kita membatasi Tuhan jadinya dengan itu. So itulah saya rasa, ini ngomongnya gampang, nggak Iya. semua orang mudah untuk kita lakukan ini. Kayak mudah banget sih Iya. ngomongnya, tapi Kalau ngomongnya, iya, kesulitan mudah. ya dalam Iya. pada Iya. praktikanya. Saya sendiri juga selalu ditantang oleh Tuhan, karena memang lebih nyaman. Kadang ada di jalur menghindari ini semua, ya kan, daripada ada di jalurnya Tuhan untuk mengkonfrontasi. Nah, di sini saya ngecek hati saya, ternyata saya menemukan kenyamanan di luar Tuhan. Oke. Nah, berarti saya sudah mengutamakan comfort di atas Tuhan. Nah, dalam hal ini, ya, atau kenyamanan saya di atas Tuhan. Kepentingan Tuhan. Ya, kepentingan Tuhan gitu. Iya. Ya. Berarti dalam hal ini memang selalu yang menjadi kepentingan kita adalah kepentingan Tuhan. Yes. Sorry, kalau dibalik kepentingan Tuhan menjadi kepentingan kita. Ya. Ya. Absolute truth kan, sumber kebenaran. Nah, berarti nanti akan di sesi selanjutnya kita akan diskusikan apakah firman Tuhan ini akan selalu wajib kudu, pokoknya gitu loh. Pokoknya yang selalu menjadi fondasi utama di dalam setiap konflik-konflik di dalam hubungan. Kemudian apakah firman Tuhan ini berbicara tentang hubungan manusia yang dalam hal-hal bagaimana firman Tuhan seharusnya dipakai ketika konflik terjadi. Tadi sudah sempat dibahas juga oleh Ko Roy, nanti kita akan bahas lebih detail dengan kasus-kasus ya gitu. Bisa nanti kasus mungkin kami pernah mengalami ya. Oke. Tapi sebelumnya mungkin aku boleh tambahin nggak dari yang tadi ya? Boleh banget. Jadi kalau kita bicara tentang kasih ya, bukan berarti kasih yang ini aspek kasih tuh kadang kita sudah terpola di pikiran kita itu aspek kasih itu kayak yang grace, kayak lembut, sayang gitu. Padahal at the same time kasih itu ada aspek pendisiplinan juga, ya kan? Nah itu yang sering kita hindari ya, baik mau ke orang percaya maupun orang tidak percaya. Lalu ada aspek apa? Aspek kayak mendidik, ya kan? Ada aspek itu tuh gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan aspek itu. Padahal
itu sebenarnya tidak terlepas dari kasih. Kalau misalkan kita mengasihi, nggak mungkin kita mau lihat dia jatuh ke jurang gitu kan. Gimana caranya tidak biarkan dia jatuh ke jurang? Ya pasti kita harus kasih tahu, kamu ada di ujung jurang. Tapi pada kenyataannya dia yang harus memilih. Ya kan, namanya juga kasih, dia ada pilihan juga untuk tidak. Kan kita juga dikasih pilihan sama Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan atau tidak. Sama halnya dengan relasi dengan hubungan manusia, saya yakin itu terrefleksi ya, dari hubungan kita dengan Tuhan itu terrefleksi keluar tuh. Gitu, baik ke orang percaya maupun orang tidak percaya. Apalagi orang tidak percaya, dia kan nggak tahu kebenaran ya. Bagian kita meneladankan gitu. Kalau kita aspek kasih itu kita tidak sertakan dengan kedisiplinan, bawa ke permukaan kebenaran, itu kayaknya menurut saya sih itu bukan kasih ya. Gitu. Itu ini bahasanya itu adalah kompromi, bukan kasih gitu. Itu sih. Berjalan bersamaan berarti ya. Betul, tidak bisa dipisahkan. Tetapi juga tetap itu satu kesatuan, bukan suatu yang terpisah. Oh, grace dulu terus, nggak bisa. Aspek grace and truth itu kesatuan di dalam Kristus gitu. Itu hal yang satu, nggak bisa dipisahkan. Kadang kita pisahin dulu, grace dulu, kasihan nih dia lagi terluka. Enggak, mungkin nanti share nanti ya pada saat, boleh nggak ya? Ya, saya tetap sampaikan kebenaran dengan, nah nanti kita masuk di kemasan ya, kemasannya seperti apa ya. Tapi pada saat saya peluk dia, saya bilang katakan kebenaran tanpa harus menyebutkan ayat gitu kan. Tapi saya tetap sampaikan kebenaran, identitas kamu ada di dalam Tuhan, identitas kamu secure in God, masa depan kamu ada di tangan Tuhan. Itu kan tetap kebenaran disampaikan pada saat yang bersamaan, sambil kita kasih tahu gitu kan, mengasihi ini kamu udah lagi berdiri di jurang karena taruh hal itu semua ini gitu ya, di posisi yang berbahaya gitu. Kayak gitu sih ya. Oke, wow, menarik banget pembahasan sesi ini karena membuka berbagai cara pandang kita, tapi di saat yang bersamaan juga ada firman Tuhan. Iya, memperhadapkan kita di dalam hal ya kita berani buka nggak luka-luka kita di hadapan Tuhan, kekurangan-kekurangan kita di hadapan Tuhan. Thank you Cici sama Koko, kita akan lanjut di sesi Thank you.